Shalom, saudara. Ada banyak orang yang ingin hidup mereka berubah. Mereka menunggu kesempatan yang besar, menunggu sebuah terobosan yang besar, menunggu sebuah mujizat yang besar. Tapi seringkali hidup tidak berubah karena satu hal besar yang terjadinya sekali, saudara. Tapi seringkali justru hidup berubah karena hal kecil yang dilakukan berulang kali. Karakter dibentuk oleh kebiasaan kecil, hubungan dibangun oleh perhatian-perhatian kecil, dan iman kita juga bertumbuh melalui langkah-langkah kecil yang setia. Sepanjang minggu ini kita akan masuk dalam seri baru, saudara, tentang hal-hal sederhana yang mengubah kehidupan. Hari ini saya akan bicara tentang 5 menit bersama Tuhan. Saya mau ajak kita merenungkan sejenak, saudara, pagi ini. Bagaimana jika 5 menit setiap hari bisa mengubah kehidupan kita? Mungkin kedengarannya sederhana ya, saudara. Mungkin kedengarannya kecil, mungkin kedengarannya tidak wow ya, saudara. Tapi bukankah banyak hal besar dalam hidup ini dimulai dari sesuatu yang kecil? Kita tidak menjadi dekat dengan seseorang karena satu percakapan saja, tapi kedekatan lahir dari banyak percakapan kecil yang kita lakukan terus-menerus, saudara. Dan hal yang sama berlaku dalam hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali mungkin kita berkata, aku ingin lebih dekat dengan Tuhan. Aku ingin kehidupan rohaniku bertumbuh. Aku ingin lebih peka mendengar suara Tuhan. Tapi kemudian kita berpikir bahwa kita mungkin harus memiliki waktu yang sangat panjang gitu ya. Saudara, kita harus langsung memulai dengan 1 jam, dengan 2 jam, dengan rutinitas yang sempurna, saudara ya. Lalu karena kita merasa kita gak punya waktu sebanyak itu, gak punya 1 jam, gak punya 2 jam untuk bersama dengan Tuhan, justru akhirnya kita tidak memulai sama sekali. Padahal mungkin yang Tuhan tunggu bukan kesempurnaan kita, bukan lamanya waktu kita, saudara. Tapi mungkin Tuhan hanya menunggu kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan lebih menginginkan kehadiran kita, saudara. Seringkali yang membuat kita menjauh dari Tuhan bukan karena kita tidak punya waktu. Tapi seringkali kita merasa mungkin kita melakukannya tidak cukup baik, tidak cukup lama gitu ya, saudara ya. Mungkin kita merasa doa kita terlalu sederhana. Mungkin kita merasa waktu teduh kita terlalu singkat. Mungkin kita merasa kita belum cukup rohani, saudara. Padahal Tuhan tidak sedang mencari kesempurnaan, tapi Tuhan sedang mencari hati yang mau datang. Saya mau ajak kita buka bersama Mazmur 1 ayatnya yang kedua sampai 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat yang kita baca tadi menggambarkan seseorang yang terus menikmati firman Tuhan. Dikatakan yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Ini berarti bukan cuma sesekali, bukan cuma ketika ada masalah ya saudara, tapi terus menerus. Dan firman Tuhan katakan orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau saudara perhatikan, pohon itu tidak bertumbuh dalam satu malam. Ya, tidak ada perubahan yang terjadi dengan signifikan hanya dalam satu malam. Tidak ada pertumbuhan yang langsung terlihat, tapi setiap hari akar dari pohon itu menerima air. Saudara ya, setiap hari ada kehidupan yang mengalir dan perlahan-lahan pohon itu jadi kuat. Nah, bukankah hubungan kita dengan Tuhan juga seringkali bekerja dengan cara yang sama ya? Kita berpikir mungkin kalau kita hanya berikan waktu sedikit gitu ya saudara ya buat Tuhan, mungkin tidak akan mengubah apa-apa. Tapi jangan salah saudara, hari ini kita perlu pahami bahwa bahkan 5 menit pun ya saudara yang kau berikan buat Tuhan bisa mengubah hidupmu. Ketika engkau lakukan itu terus menerus, ketika engkau lakukan itu setiap hari. Nah, ketika saya bicara tentang 5 menit ya saudara ya, bukan berarti secara harafiah 5 menit itu cukup, bukan saudara. Tapi daripada tidak ada 5 menit itu, daripada tidak ada sama sekali, bukankah 5 menit itu lebih baik? Nah,
Yang saya mau sampaikan adalah bagaimana kita mau memulai dengan langkah yang sederhana dulu, saudara. Dengan langkah yang kecil dulu. Kalau engkau mungkin katakan, saya nggak punya 1 jam, saya nggak punya setengah jam. Ya sudah, engkau bisa mulai dengan langkah yang sederhana dulu, saudara ya. Mungkin 5 menit tidak langsung mengubah seluruh hidupmu hari ini. Tapi 5 menit bersama Tuhan dapat mengubah cara pandangmu hari ini. Dan cara pandang yang berubah akan mempengaruhi keputusanmu. Keputusanmu akan mempengaruhi tindakanmu. Tindakanmu akan membentuk kebiasaanmu. Dan kebiasaanmu pada akhirnya akan membentuk hidupmu. Hari ini jangan pernah meremehkan, saudara, waktu-waktu yang kau berikan buat Tuhan. Bahkan walaupun hanya 5 menit, saudara, apa yang terlihat kecil hari ini mungkin bisa menghasilkan perubahan yang besar di kemudian hari, saudara. Seringkali kita mencari pengalaman rohani yang besar kelihatannya ya, saudara. Tapi sadarkah kita bahwa hidup kita justru seringkali diubah oleh perjumpaan-perjumpaan kecil dengan Tuhan. Ya, dari 5 menit mungkin membaca firman, 5 menit berdoa, 5 menit bersyukur, 5 menit duduk diam di hadapan Tuhan, saudara. Hati yang terus mendekat kepada Tuhan tidak akan sama, perlahan-lahan akan diubahkan oleh Tuhan. Mungkin saudara bertanya apa yang bisa dilakukan ya dalam 5 menit ya. Kan 5 menit itu sebentar sekali ya, saudara. Sekali lagi, daripada tidak sama sekali, saudara, ternyata dalam 5 menit itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, saudara. Dalam 5 menit kita bisa membaca beberapa ayat dan kita bisa merenungkan firman Tuhan itu. Dalam 5 menit kita bisa mengucap syukur untuk, misalnya untuk hari ini 3 hal yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam 5 menit saudara bisa menceritakan kekhawatiranmu kepada Tuhan dalam doa yang sederhana. Dalam 5 menit saudara bisa duduk sejenak dalam keheningan dan mengarahkan hatimu hanya kepada Tuhan. Dalam 5 menit saudara bisa membaca sebuah mazmur, bisa menghafalkan sebuah ayat. Bahkan saudara bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang ingin kau ajarkan kepadaku hari ini? 5 menit mungkin tidak terasa banyak ya saudara. Tapi 5 menit yang engkau berikan khusus kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ya, saudara, hubungan yang kuat tidak dibangun oleh sebuah pertemuan besar, tapi oleh banyak pertemuan kecil yang kita lakukan dengan setia. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Bukan tentang berapa lama waktunya, bukan tentang seberapa sempurna caranya, tapi tentang kesetiaan kita untuk terus datang kepada Tuhan. Hari demi hari, sedikit demi sedikit, saudara. Karena kedekatan tidak dibangun hanya dalam sebuah momen, tapi kedekatan dibangun dalam kebersamaan yang terus menerus. Hari ini mungkin ada di antara saudara yang merasa kehidupan rohanimu mungkin sedang kering. Mungkin kau sedang merasa jauh dari Tuhan. Mungkin kau sedang merasa sulit untuk bertumbuh, saudara. Dan mungkin jawabannya bukan untuk melakukan sesuatu yang besar, saudara. Tapi mungkin jawabannya adalah memulai dari sesuatu yang kecil. Kau bisa mulai dengan 5 menit bersama dengan Tuhan hari ini. 5 menit besok. 5 menit esoknya lagi, saudara. 5 menit setiap hari bersama dengan Tuhan. Kau bisa memulai dengan 5 menit mengucap syukur kepada Tuhan. 5 menit merenungkan firman Tuhan. 5 menit menceritakan apa yang jadi isi hatimu kepada Tuhan. Dan ada banyak hal yang bisa engkau lakukan, saudara, bersama dengan Tuhan. Dan tanpa engkau sadari, akarmu sedang bertumbuh semakin dalam dan semakin kuat. Karena Tuhan seringkali memakai hal-hal yang kecil yang kita lakukan dengan setia untuk menghasilkan perubahan yang besar di dalam hidupmu. Mari hari ini saya mau ajak kita datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian bersama. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu.
selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku Kalau hari ini ada di antara saudara, mungkin ada di antara engkau yang berkata, aku mau lebih lagi dekat dengan Tuhan. Aku mau lebih lagi merenungkan firman Tuhan. Aku mau lebih lagi diubahkan, tapi mungkin kau gak tahu bagaimana caranya. Tapi hari ini, biar setiap kita mau memulai dari langkah yang sederhana, saudara. Dari 5 menit setiap hari yang kau berikan kepada Tuhan. Kau bisa merenungkan firman Tuhan. Kau bisa menceritakan isi hatimu kepada Tuhan. Dalam 5 menit kau bisa menyampaikan mungkin kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bahkan dalam 5 menit kau bisa duduk diam, fokus kepada Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Tanpa kau sadari, setiap menit yang kau berikan kepada Tuhan, ketika kau lakukan dengan setia, akan mengubahkan kehidupanmu. Hari ini, mulai ambil komitmen
untuk memberikan waktu lebih lagi buat Tuhan. Kau bisa mulai dengan 5 menit, kau bisa mulai dengan 10 menit, kau bisa mulai dengan 15 menit. Berapa menit pun yang kau mau berikan buat Tuhan. Hari ini mari ambil komitmen kepada Tuhan. Ingat bahwa sebuah pohon yang besar tidak menjadi besar dalam satu hari, tapi dia bertumbuh sedikit demi sedikit, hari demi hari, musim demi musim. Dan mungkin itulah yang hari ini juga perlu kita lakukan. Dan seringkali Tuhan tidak mengubah kita sekaligus langsung semuanya, saudara. Tapi Tuhan membentuk kita sedikit demi sedikit. Melalui kebiasaan yang sederhana yang kita lakukan dengan setia untuk terus datang kepada Tuhan. Karena hidup yang diubahkan dapat dimulai dari sebuah langkah kecil yang kita lakukan dengan setia. Dan Tuhan seringkali memakai hal-hal yang kecil untuk melakukan pekerjaan yang besar dalam hidup kita. Hari ini mari kita memulai kembali, saudara. Bukan dengan sesuatu yang langsung besar, bukan dengan sesuatu yang langsung sempurna, saudara. Tapi mulai dengan langkah yang sederhana. Datang kepada Tuhan dengan setia setiap hari. Kalau kau berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau lebih lagi dekat dengan Tuhan. Bolehkah kau taruh tanganmu di dada? Saya mau berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu setia dalam hidup kami. Terima kasih Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Hari ini kami membawa komitmen kami yang baru kepadamu Tuhan. Kami mau lebih lagi dekat dengan Tuhan. Kami mau mempersembahkan waktu-waktu yang khusus untuk kami datang kepada Tuhan. Untuk kami merenungkan firman-Mu. Untuk kami berdoa. Untuk kami mendengarkan isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Ajar setiap kami untuk kami setia dalam hal-hal yang sederhana di dalam hidup ini. Ajar kami untuk kami setia dalam komitmen kami untuk menyediakan waktu bagimu setiap hari Tuhan. Dan biar melalui setiap menit yang kami berikan untuk Tuhan, setiap waktu yang kami berikan untuk Tuhan, dan setiap perjumpaan-perjumpaan kami dengan Tuhan, hidup kami diubahkan. Kami bertumbuh, kami berbuah Tuhan, dan hidup kami didapati berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh indah pagi hari ini. Kami terima dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati dengan firman Tuhan. Hari ini saudara teringat akan seseorang, saudara boleh share renungan ini saudara biar jadi berkat untuk semakin banyak orang. Dan saudara juga boleh tuliskan di kolom komentar, katakan aku mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan saudara yang punya pergumulan doa atau ingin menyampaikan kesaksian, saudara juga boleh tuliskan di kolom komentar. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini. Sampai jumpa kembali dalam teduh kita besok. Tuhan Yesus berkati kita. Shalom. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang